Mirip Maeli, Jai. Maeli? Hey guys, masih bersama Bani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya akan membalas komentar dari kalian ya, atau pertanyaan lebih tepatnya seperti itu. Oke, mungkin langsung aja. Bang, mantap, makasih, makanya subscribe. Oke, terima kasih. Bang, saya ganteng. Benar sekali, abang ganteng. Lebih ganteng dari saya kemungkinan, walaupun saya nggak pernah lihat muka abang, tapi abang pasti lebih ganteng. Oke, kita lihat yang lain. Oke, Purnama Aji, Sunda pisan. Ya, saya orang Sunda ya, Sunda pisan. Bermanfaat, Gang. Perbanyak konten kayak gini. Kira-kira rakit PC gaming buat game One Piece Warrior 4. Oke, kita coba ya cari. Untuk game One Piece Pirate Warrior 4, bila pengen enak, mungkin untuk dirupiahkan di kisaran 10 juta ya. Untuk minimum sih tergantung di setting ya. Kamu misalkan settingnya nggak masalah di setting yang low, atau mungkin resolusinya masih 720. Menurut saya 5 jutaan atau 5 juta ke bawah juga menurut saya bisa ini pakai jalanin game ini. Cuman bila pengen enak, kemungkinan besar di kisaran 10 juta lah kayak gitu. Kucingnya mana bang? Loki, mana Loki? Loki. Biasanya lagi tidur ya sekarang. i3 9400E plus 5500 2GB buat main SIM 4 kuat gak? Saya belum tahu ya untuk SIM 4, tapi yang saya sarani jangan pakai RX 55 ya. Coba pakai RX 57 soalnya di harga pun gak terlalu jauh sih. Bang, saya mau tanya, maaf saya pemula, baru mau beli rakit PC, mau bikin spek gaming dan spek editor. Oke, untuk Abang Reza Pesik tadi saya balas di Instagram ya. Cuman kalau saya jelaskan dari 0 sampai akhir nggak akan cukup ya. Harus saya bikin khusus video mungkin kayak gitu. Pengennya sama monitor, sama keyboard, sama mouse dan lain-lain ya. Kayak gitu. Mungkin yang saya saranin Bang Reza, PC rakitan saya yang 5 juta ya. Mungkin itu juga cukup ya. Sekarang palinglah part-part baru di kisaran 6 juta ya, bukan 5 juta. Itu harganya dulu masih pada murah. Nah, itu untuk PC-nya doang 6 juta, mungkin sama yang monitor, sama yang lain-lain ya, bisa 8 juta atau apa. Nah, di situ Abang bisa ganti CPU-nya sama i5 ya, 9400 atau mungkin sama yang baru ya. Untuk lebih detailnya sih jujur susah juga ya. Soalnya kalau dari nol saya saranin langsung ke toko komputer, walaupun ya kadang toko komputer jujur oke gini, kadang toko komputer gini loh, kadang yang mereka jual bukan barang yang bagus, maaf ya saya ngomong gini, tapi kadang ini kenyataan. Tapi mereka menjual barang yang ada, soalnya saya nggak kejual kayak gitu. Di situ dari sudut pandang penjual sebenarnya ya nggak masalah ya, karena mereka jual pasti jual yang ada ya. Dan kalau misalkan pengen pakai ini, itu nggak ada harus pesen. Kalau pengen sekarang misalkan adanya yang ini. Cuman kalau punya temen yang bisa rakit PC yang emang bener-bener tahu, atau misalkan tokonya emang kamu percaya, misalkan tanyain aja ke dia kayak gitu ya. Nah, intinya kalau misalkan dilihat lagi atau kamu harus riset lagi ya, nah nanti di situ ketahuan gitu bagus atau enggak ya. Yang penting kalau emang kamu pengen bener-bener yang bagus, coba riset aja ya. Kayak gitu, di riset lagi. Kalau kamu emang pengen yang bagus, waktunya yang akan kebuang. Nah, jadi 2-3 hari atau bahkan 1 minggu kamu riset untuk PC yang bagus gimana, kayak gitu. Nah, pertamanya saya ada rencana ya, pengen bikin ya rakit PC ya, langsung sama saya dibikinin lewat YouTube ya. Kayak gitu. Mungkin pertama lewat email dulu, mungkin dari sana saya kasih nomor WA saya. Namun di situ saya nggak bisa membuat PC yang murah. Kenapa saya nggak bisa membuat PC yang murah? Karena saya posisi sekarang di Tasik ya, saya di Tasikmalaya. Nah, di sini toko komputer ada ya, barang yang bagus nggak banyak kayak gitu. Berarti saya kalau ngambil barang biasanya langsung dari Jakarta ya, beli online. Nah, kenapa saya bilang gak bisa murah? Karena dari sana ke sini kan pakai ongkos juga ya.
Nanti dari sini ke yang pesen juga pakai ongkos juga. Dan lagi saya pasti minta fee ya kayak gitu. Rencana saya kayak gitu sih. Mungkin intinya pas saya bikin itu saya fokusnya satu, bener-bener bagus, walaupun harganya 5 juta, 10 juta, yang penting saya ingin bikin yang bagus ya, kayak gitu. Dan tapi ya cukup sulit juga ya karena ke harga lagi kayak gitu. Mungkin fee-nya juga entah itu 10% atau 5% atau berapa persen ya. Kayak gitu. Mungkin bagi kalian misalkan oh nggak apa-apa pengen dibikinin atau gimana, bisa tuliskan aja di komentar di bawah ya. Nah, untuk PC rakitan ya yang dirakitin sama orang lain ya, yang pernah saya rasakan, yang pernah saya alamin, mereka biasanya nggak banyak ngetes ya. Kayak oke, untuk rakit PC sebenarnya cepet loh. Setengah jam saya nyampe gitu, setengah jam 1 jam itu nyampe. Tapi untuk pengetesan saya bisa 1 hari 2 hari bahkan lebih lama. Kenapa? Karena ada ya orang yang misalkan udah dirakitin PC padahal semuanya baru, tapi pas dipakai dia blue screen atau gimana. Kebanyakan sih yang pernah saya temuin itu ada yang nggak cocok ya, atau mungkin harus diretur barangnya ada cacat. Nah makanya untuk waktu 1-2 jam ya kamu bisa rakit PC dalam waktu itu ya. Namun untuk pengetesan nggak cukup dalam waktu itu. Mungkin nanti untuk saya bila kalian rakit PC di saya lebih ngeutamainya ke stabilnya ya. Nah di situ saya coba lagi sama saya, entah itu untuk game, untuk editing atau apapun ya, atau mungkin saya dibikin stres PC-nya dalam waktu 1 hari, apakah normal, apakah enggak. Kalau normal, nah baru saya bisa kasihin lagi ke kalian ya. Misalkan kalau kalian pesan kayak gitu. Mirip Maeli, Jai, Maeli. Jauh ah. Ini mah ganteng ini mah. Oh ini yang preman-preman gitu bukan? Ada kalau nggak salah YouTube ya. Bang mau nanya apakah PC sudah tidak zaman ataukah sebaliknya apakah 10 tahun lagi PC udah jarang digunakan? Oke, untuk PC saya pegang PC dari tahun 2016 kalau nggak salah. 2016, 2006 atau 2007-an ya. Pas smartphone keluar, banyak orang mengira hal yang sama ya. Mungkin pas Apple keluar, atau lah kita ambil 2010-an. Dulu, PC udah nggak nyaman, komputer udah nggak zaman, berat bawanya, terlalu repot lah kayak gitu. Tapi kenyataan untuk sekarang masih banyak dan menurut saya lebih banyak daripada dulu ya kayak gitu. Karena apa? Kamu bisa bermain game di PS ya kayak gitu. Harga jauh lebih murah, bisa dipakai di TV biasa juga. Cuman PC lebih mahal loh. Tapi kenapa pakai PC? Karena PC kamu nggak sekedar bisa main game ya. Kamu bisa entah itu mau editing atau misalkan untuk kerja atau sekedar browsing. PS kalau nggak salah bisa untuk browsing. Tapi intinya untuk PC ya lebih luas lagi ya, lebih banyak lagi kayak gitu. Bukan sekedar bukan sekedar game dan kerja ya, dan lagi untuk yang dipakai kerja ya. Itu mereka menurut saya 50 tahun lagi pun nggak akan kerja pakai HP ya, tetap pakai komputer kayak gitu. Mungkin untuk 20, 30, 50 tahun lagi bentuknya akan berbeda. Cuman menurut saya untuk orang yang kerja ya, dalam artian kerja entah itu di kantor atau gimana, pasti masih pakai PC kayak gitu atau komputer. Ya, jadi jawabannya kemungkinan menurut saya 10 tahun lagi bakal lebih pesat menurut saya ya untuk PC ya. Oke. Bang, rekomendasi monitor di bawah 1 juta. Untuk di bawah 1 juta banyak ya kayak gitu. Cuman yang saya sayangkan biasanya di bawah 1 juta resolusinya masih 720 atau 768 kalau nggak salah. Untuk saya pribadi sih untuk monitor 1 juta mungkin nggak pas 1 juta ya, atau di bawah 1 juta mungkin agak di atas, soalnya sayang ya. Misalkan kamu dapat yang 800.000 atau 900.000 ya. Namun resolusinya masih 720. Menurut saya mending nunggu atau ngumpulin lagi ya, atau tambahin lagi budgetnya
di kisaran 1.200.000, 300 di situ banyak pilihan ya. Dari yang TN ada, dari yang IPS ada, namun yang paling penting tetap ya resolusi minimal 1080 ya, bukan 720. Lebih bagus, lebih enak untuk saya. Gue malah gak dapet PGA-nya. Oke. Nah, untuk yang rakit PC 5 juta ya, dengerin lagi ya, saya bilang di situ saya nggak pakai apa namanya? Nggak pakai casing ya, casingnya nggak dihitung ya, bukan nggak pakai. Casingnya nggak dihitung dan saya di situ nggak pakai PGA PGA harddisk internal ya, dan lagi PGA-nya pun bekas kayak gitu. Dan itu belum dihitung sama ongkir. Kalau kamu misalkan jauh belinya ya, anggap beli dari Jakarta dan kamu dari Aceh mungkin ya. Dari Aceh, kalau nggak salah ada yang 60.000 1 kilo. Anggaplah semuanya misalkan 10 kilo, itu kan udah 600.000 ya. Nah itu kenapa saya nggak hitung? Karena tiap orang kan beda-beda tempat tinggal gitu. Nah jadi ya untuk biaya tambahannya kamu harus siap-siap kayak gitu. Kalau kamu punya 5 juta pas, kemungkinan ya susah juga ya. Kok Core i3 bang? Gak cocok lah. Nah ini Abang Ender YouTube official. Sebenarnya menurut saya sangat cocok ya. Kenapa saya sangat cocok? Nah saya selalu bilang ya, bila kalian ingin ngomong tentang CPU harus detail ya, jangan sekedar i3. Kalau i3 generasi pertama sudah pasti itu nggak cocok ya. Namun untuk i3 yang sekarang jangan salah, itu udah bagus ya. Untuk generasi ke-10 mungkin ya Intel dengan generasi yang pertama atau dari generasi 4 pertama itu sudah jauh ya kayak gitu. Bang lebih jos mana? i3 3220 atau Core i3 3240? Abang Hafiz ya. Lebih bagus yang 3240. Cuma lihat lagi harganya. Kalau bedanya misalkan 200.000, 300.000, saya sarankan mending yang 3220 aja. Soalnya bedanya cuma dikit ya. Walaupun saya lebih menyaranin kalau abang misalkan budgetnya cukup ya, saya nyaranin pakai yang DDR4 ya, pakai yang baru kayak gitu. Kalau CPU nyala tapi monitor no signal, kemungkinan salah apa bang? Masalah prosesornya apa salah posisi? Untuk itu banyak ya, untuk no signal. Yang pertama, kalau ada yang no signal kemungkinan dari PGA ya, atau kamu mungkin kabelnya ada yang salah atau mungkin belum dicolokin atau gimana kayak gitu. Untuk CPU sendiri biasanya kalau salah balik belum pernah juga sih untuk saya, cuman kayaknya kebacanya nanti no CPU ya kayak gitu. Jadi merebutnya bisa nyala tapi no CPU. Kemungkinan ini dari PGA dulu ya, dilihat lagi aja ya. Kalau prosesornya diganti pakai Core i5 9400F cocok gak? Please jawab. Ya benar bisa, tapi GPU-nya naikin juga, bagusnya kayak gitu sih. Penjelasannya jelas dan mudah dipahami. Makasih bang, sama-sama. Oke. Mungkin segini aja video dari saya kali ini. Bila ada pertanyaan bisa tuliskan komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.